Dita, wanita solihah berdarah Sunda dan Jawa itu terus berjalan dibawa oleh dua pria bule berseragam hitam bertuliskan polis. Kedua tangan wanita itu diborgol, menyulitkan dirinya untuk memegang apapun. Meski nyatanya ia sudah cukup terbiasa dengan adanya borgol di kedua tangannya itu. Tepatnya ia sedang berada di penjara Oklahoma, negara bagian Amerika Serikat. Kini tujuan perjalanannya adalah sebuah ruangan yang akan menjadi tempat di mana ia akan disuntik mati. Ya, benar, dia memiliki nasib mengenaskan di mana dirinya tervonis mati atas kasus pembunuhan berencana di negara yang bukan negara asalnya ini. Kemarin, Dita dengan wajah tenangnya berpamitan dengan teman-teman yang selnya berdekatan dengannya. Mereka sangat menyayangkan keputusan pengadilan yang begitu tergesa-gesa dalam melaksanakan hukuman mati tersebut. Seakan memang ada yang tidak beres dalam hal ini. Durasi deret tunggunya juga terkesan sebentar. Hanya 1 tahun. Deret tunggu adalah masa penundaan menuju hukuman mati itu sendiri. Berbagai cara maupun gerasi sudah diajukan dari pihaknya. Akan tetapi hasilnya tetap sama. Semua permohonan itu ditolak oleh pengadilan sana. Kini dirinya memiliki waktu sekitar 2-3 bulan lagi untuk nantinya disuntik mati. Tibanya mereka berada di depan sebuah ruangan. Salah satu dari polisi membuka pintu itu lalu membiarkan Dita masuk ke dalam ruangan kecil itu lalu ditinggalkan. Tapi sebelum ditinggalkan, Dita berkata pada polisi tersebut. "Bisakah kalian membawakanmu kenaku kemari?" Tanya Dita dengan bahasa Inggrisnya. Polisi itu mengangguk lalu segera pergi meninggalkannya. Tak lupa mengunci pintunya terlebih dahulu. Meninggalkan Dita seorang diri yang kini terduduk di atas kasur. Menatap langit-langit ruangan itu dan menghela nafas pasrah. Tersenyum lirik. Ya Allah, ini adalah hari-hari terakhir hamba berada di bumi ini. Alhamdulillah hingga saat ini hamba masih bisa menghirup nafas. Meskipun di detik-detik terakhir hamba masih sangat berharap datangnya keajaiban darimu. Ya Allah, hamba ingin hidup. Air matanya menetes. Hamba ingin melihat kedua orang tua hamba. Dan Clemira, air matanya membasahi seluruh pipinya dengan terjangannya yang tak sanggup untuk dihentikan. Dirinya benar-benar merindukan keluarganya di Indonesia. Mereka pasti merasa sangat terpukul harus mengetahui kalau anak pertamanya, wanita yang menjadi tulang punggung mereka selama ini, akan dijatuhkan hukuman mati. Dita terus mengisak. Padahal dirinya sudah berjanji pada dirinya 1 tahun yang lalu kalau ia tidak akan menangis lagi menerima kenyataan pahit ini. Ia bahkan berjanji pada dirinya kalau ia akan mensyukuri apapun yang Tuhannya takdirkan untuknya. Ia hanya bisa pasrah atas semua ini. Sekalipun jarak antara dirinya dan kematian tinggal beberapa bulan lagi. Pintu ruang itu kembali dibuka. Polisi tadi datang kembali dan memberikannya mukena maupun koper baju milik Dita. Wanita itu berterima kasih. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang pria di belakangnya, yang lantas mengejutkan Dita saat itu juga. Pria bulenan tampan dengan senyuman mempesonanya yang dihiasi oleh tatapan dari kedua bola mata tajam dan warna birunya. Seakan tidak mau melepas sorot matanya yang terus tertuju padanya. Pria bertopi hitam ini, Dita dengan cepat menghindari tatapan matanya dengan menundukkan pandangan. Ia bahkan heran dengan kehadiran pria yang cukup dikenalnya ini. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Sejatinya nama pria bertubuh tegap dan kokoh di hadapannya ini adalah anak tiri dari majikannya. Ezra Dean Marshall, apa kabarmu? Masihkah dirimu baik-baik saja hari ini? Tanya pria itu menatapnya teduh, dengan senyuman tipis yang terlihat lirik. Hingga Dita merasa jika pria di hadapannya saat ini pasti sedang merasa kasihan dengannya. Atas izin Allah saya baik-baik saja, ucap Dita tersenyum menatapnya sekilas lalu kembali memalingkan matanya dari arah lelaki itu. Ezra maju selangkah demi langkah untuk mendekati Dita. Bahkan tangannya bersiap akan memegang wajah Dita. Ia tampak begitu sesumbar ingin menyentuhnya. Dita dengan sigap mundur ke belakangnya. Menatap tajam lelaki di hadapannya. Mau apa kamu? Tanya Dita kesal. Kamu tahu, apa alasan saya datang kemari? Tanyanya tersenyum menyeringai, yang dengan sigap tangannya langsung memegang tangan Dita. Tentu saja Dita coba melepas tangan Ezra, menolak tubuhnya yang mencoba mendekapnya. Bahkan kini bibirnya mendekatkan ke dekat telinganya, membisik, "Aku akan segera membebaskanmu, sayang. Kau tenanglah sebentar," ucap Ezra.
Sontak saja Dita segera mendorong kasar tubuh kekar pria yang terkesan beringas itu. Astagfirullah, apa-apaan kamu? Pekik Dita kesal. Ezra tersenyum menyeringai. Kamu kembali menyebut Tuhanmu, padahal yang berkemungkinan menolongmu hanyalah aku. Ucap lelaki itu. Mendecik. Dita menggeleng. Apa sih maksudnya? Kenapa sikapnya kini mendadak berubah 180 derajat dari yang biasa Dita ketahui dulu? Tanda seru. Dan bagaimana bisa dirinya datang dalam keadaan sesehat ini? Padahal, saya tegaskan sekali lagi, Tuan Ezra, saya tidak menyukai cara Anda barusan. Jadi tolong jangan sembarangan melakukan hal semena-mena seperti tadi. Tandas Dita. Ezra tersenyum tipis meski masih ada kesan liciknya. Ia mengangguk. Baiklah, ucapnya seraya memandang Dita intens. Dita memalingkan wajahnya. Kalau begitu ayo sekarang kita pergi dari sini. Ajak Ezra seraya memegang tangan Dita. Dita segera melepasnya. Maaf saya tidak nyaman dengan itu. Tapi maksud Anda barusan itu apa? Tanya Dita. Kamu dibebaskan sekarang. Ucap Ezra tersenyum. Dita tercengang. Apa maksudnya? Tanya Dita yang beralih menatap sang polisi di ujung pintu. Polisi itu tersenyum ketika dilihat oleh Dita. Ia segera berkata, "Selamat ya Bu. Anda kini terbebas dari tuntutan hukuman mati. Bahkan Anda dinyatakan tidak bersalah disebabkan bukti yang baru-baru ini Tuan Ezra dan pengacaranya berikan pada kami." Ucap polisi itu. Dita masih tercengang. Tunggu. Bagaimana mungkin? Kak, kenapa ini bisa terjadi? Memang apa bukti yang kamu berikan pada mereka? Bukankah aku sudah dinyatakan bersalah setelah semua gerasi dan bandingku ditolak? Tanya Dita menatap Ezra. Pria bermata biru laut itu segera berkata dengan penuh kesungguhan. Sudah kubilang kan tadi, bahwa aku akan menyelamatkanmu. Tanya Ezra tersenyum menyeringai. Dita menatapnya curiga. Lelaki ini sungguh. Siapa sih sebenarnya? Tanda seru. Kenapa dia sampai bisa memiliki pengacara? Padahal setahu Dita menyewa pengacara untuk urusan berat seperti ini hingga bisa memenangkan perkaranya adalah hal tidak masuk di akal. Apalagi. Mulai sekarang. Jadilah mainanku. Nona Dita. Ucap pria itu. Dita terbelalak. Di saat dirinya mulai merasa senang dan begitu bersyukur. Lontaran perkataan licik itu terdengar di seluruh telinganya. 1 tahun yang lalu, Los Angeles, California, Dita adalah TKW wanita asal Indonesia yang memutuskan untuk mengadu nasib ke Amerika. Muslimah cantik berusia 26 tahun itu sudah sekitar 2 minggu bekerja sebagai perawat pribadi anak sambung dari keluarga terpandang Marshall. Keluarga yang notabene merupakan keluarga paling berpengaruh di Amerika sana. Mereka memiliki kekayaan yang cukup untuk menguasai negara tersebut. Keluarga ini memiliki sumber penghasilan dari berbagai perusahaan yang tersebar di negara itu. Bidang perusahaan yang mereka kelola meliputi minyak dan gas, termasuk transportasi, produksi kimia dan pembangkit listrik. Meski di balik ketenaran dan kebaikan nama keluarga itu, ada satu anggota keluarganya yang tidak sama sekali dianggap oleh keluarga itu. Ia memiliki beberapa kekurangan yang membuatnya terasingkan oleh keluarganya, dipandang rendah maupun sebelah mata oleh mereka. Sekalipun, harta kekayaan dari keluarga tersebut pernah direncanakan untuk diberikan padanya, ia telah kalah dalam suksesi itu. Sayang sekali, ia keburu mengalami kecelakaan hingga membuatnya lumpuh total. Namanya adalah Ezra Dean Marshall, pria tampan berusia 28 tahun yang biasa menghabiskan waktunya setiap hari di atas kasur maupun kursi roda, dikarenakan dari tangan hingga ke kakinya. Ia lumpuh, tidak bisa digerakkan. Kecuali pergelangan tangannya saja. Ketika ingin menggerakkan tangannya, ia memakai alat sensorik yang ditempel tangannya supaya bisa menggerakkan sesuatu. Semacam robot, akan tetapi itu juga sulit. Hasilnya kaku dan tidak sesempurna tangan asli. Dan itulah gunanya Dita di sana. Ia bekerja sebagai perawat Ezra yang bertugas untuk melakukan banyak hal padanya. Mengurus hal kecil hingga terbesar yang menurutnya itu cukup berat sebagai seorang wanita. Di mana ia harus siap menggendongnya kapanpun entah pada saat-saat yang tidak terduga. Meski pekerjaan seperti ini masih suka dibantu oleh bodyguard yang berkeliaran di kediaman tersebut. Semua kegiatan, terkecuali bagian dirinya mandi atau buang air, itu sering dibantu oleh para bodyguard sana. Dita pun merasa lega karena itu.
Ia tidak harus menolak atau apapun terkait izah dan martabatnya sebagai perempuan muslimah. Sepanjang bekerja merawat Ezra, pria itu tidak pernah sama sekali berbicara. Entahlah apa yang terjadi dengannya sebelumnya. Apakah kecelakaan itu juga menyebabkan dirinya tidak bisa berbicara? Hanya mereka yang tahu. Meski begitu, Dita diberi bayaran yang sangat lumayan dalam pekerjaannya itu, di mana sistem bekerjanya juga bukan menginap alias pulang pergi. Ini benar-benar pekerjaan yang menurutnya seperti anugerah. Dalam 1 tahun dirinya bahkan bisa mendapatkan uang yang lumayan untuk nantinya ditabung kemudian ia berikan kepada kedua orang tuanya. Ia juga bisa membantu ibu dan ayahnya yang kerap terlilit hutang. Ia begitu bersyukur, meski kata orang, gaji segitu untuk ukuran orang sekaya dan sekonglomerat mereka masih terhitung sedikit nominalnya. Dita kini berjalan menuju dapur. Di dalam kediaman yang luas dan megahnya seperti istana ini terdapat sekitar 2 buah dapur, yang letaknya di lantai dasar dan di lantai kedua rumah itu. Total ada 3 lantai rumah tersebut. Wajar besar, karena di dalam rumah ini dihuni oleh 4 kepala keluarga. Untuk 2 keluarga di lantai pertama dan kedua. Untuk di lantai kedua ada 2 keluarga. Untuk di lantai ketiga dikhususkan untuk para pembantu maupun bodyguard yang menginap di sana. Kamar Ezra berada di lantai itu. Bahkan ada yang bilang kalau Ezra sengaja ditempatkan di lantai ketiga, dikarenakan agar dirinya tidak banyak diketahui oleh orang-orang atau tamu penting yang berkunjung ke rumah itu. Karena bagi mereka, kehadiran Ezra tak lebih sebagai aib yang harus mereka tutupi di dalam keluarga besar itu. Sejujurnya Dita merasa sangat sedih mengingat nasib majikannya itu. Di selanya terus mengerjakan pekerjaannya merawat sang majikan, dirinya diam-diam memiliki harapan yang besar atas kesembuhan pria yang tiap hari ia rawat tersebut. Hingga bahkan setiap salat ia rutin mendoakannya. Ketika sampai di dapur, wanita berkerudung pasmina ini meminta pada koki masak di sana. Seperti biasa. Sebut saja koki masak di lantai 2 itu bernama Mary. Dita terbiasa mengambil makanan darinya. Dita cukup terbiasa dengan wanita usia sekitaran 50 tahunan itu. Karena wanita itu sangat baik padanya dan sangat menghormati orang lain. Sekalipun dirinya seorang muslim. Berbeda agama dengannya, dia juga kerap mengajak Dita mengobrol. Kamu betahkan bekerja di sini. Kau tahu, rumah ini adalah tempat bekerja paling nyaman sedunia. Ucap Mary seraya menyiuk sayur dari dalam kuali besar. Dita hanya tertawa ketika mendengarnya. Memang benar yang dikatakan olehnya. Tapi jangan sampai kamu ketahuan menganggur ketika ada orang-orang itu. Kamu bisa langsung ditegur habis-habisan bahkan sampai dipecat tanpa sepeser pun gaji. Ucap Mary. Maksud Bibi siapa? Tanya Dita penasaran. Paman dan Bibi Tuan Ezra. Siapa lagi? Ucapnya. Saat itu Dita masih belum tahu siapa yang Mary maksud. Ia tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kini Mary kembali berkata dengan menggodanya sedikit, menyikut lengannya. Bagaimana dengan Tuan Ezraham? Dia cukup tampan kan? Itulah sebabnya kamu betah-betah saja bekerja mengurusinya. Tanya Mary. Dita terkekeh. Wanita ini bisa saja. Enggak Bi. Saya tidak melihatnya seperti itu. Bibi jangan mengada-ngada dehehe. Dengar perkataan Bibi. Dulu semasa Ezra masih sekolah, dia itu sangat populer. Dia bahkan memiliki banyak fans dan teman. Kalau saja dia masih sehat sampai sekarang dan bisa berjalan dengan baik, tentu dia akan menjadi orang paling dihormati di keluarga ini. Yah, nasib nahas sayangnya menimpanya. Dia jadi seperti itu, ucap Mary. Dita yang mendengarnya ikut sedih dan prihatin. Ia bahkan ingat berapa kali Mary curhat seperti itu padanya. Membicarakan masa-masanya dulu yang ikut menjadi saksi segala perubahan yang terjadi pada keluarga besar ini. Termasuk saat setelah Ezra kecelakaan hingga dianggap menjadi anak emas yang terbuang. Beberapa saat kemudian Dita akhirnya sampai ke dalam kamar Ezra dengan membawakan troli berisi makanan ke dalam kamarnya. Ia taruh piring maupun segelas minuman ke atas meja dekat sana. Dita bertatapan dengan Ezra yang sejak kedatangannya ke sana terus melihatnya. Sekarang waktunya Tuan makan ya. Bujuk Dita. Ezra hanya terdiam melihatnya. Dita segera membangunkan tubuh Ezra lalu angkat dengan sekuat tenaga seraya mengucapkan bismillah ketika mengangkatnya. Membantunya duduk ke atas kursi roda. Ezra hanya diam seraya terus memandang wanita di hadapannya tersebut.
Bahkan ketika Dita mulai menyuapinya, Ezra tetap menutup mulutnya seraya memandangnya. Ayo Tuan, kenapa liatin saya hehe? Dibuka ya mulutnya. Ucap Dita seraya mempraktekkan diri membuka mulutnya. Ezra segera mengikuti perkataannya. Ia membuka mulutnya dan menyuap sendok nasi itu, mengunyah makanannya hingga halus. Dita terus menyuapinya. Sedangkan Ezra terus melihatnya hingga ketika Dita fokus pada sendokan makanannya, Ezra tersenyum menyeringai. Dita tak sengaja melihatnya. Ezra yang merasa disadari pun segera memalingkan wajahnya. Dita sedikit heran dengan ekspresinya barusan. Apakah mungkin hanya perasaan saja ya? Kok ekspresinya seperti berubah dari hari-hari sebelumnya? Ah tidak, mana mungkin dia berekspresi seperti itu. Cuma perasaan. Dita terus-menerus menyuapi Ezra. Lelaki itu pun mengunyah saja makanan yang disuapinya. Kelihatannya ia benar-benar kelaparan sejak tadi. Tuan lapar ya dari tadi. Maaf ya, saya baru datang. Soalnya tadi Bibi Mary mengajak saya mengobrol. Asyik sekali. Sampai saya tidak sadar kalau Anda menunggu kedatangan saya. Sekali lagi maafkan saya ya, Tuan, ucap Dita. Ezra hanya diam saja. Ia tetap sibuk mengunyahnya. Seakan dirinya memang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Membalas perkataannya. Tuan, kenal gak sama Bibi Mary? Dia ternyata sudah bekerja lama di sini. Sekitar 10 tahunan. Pasti Tuan lupa ya, dia katanya tahu banyak hal tentang Tuan. Diam-diam dia selalu memperhatikan Tuan loh. Kayaknya memang Tuan memiliki orang yang menyayangi Tuan. Bibi Mary sangat peduli dengan Tuan, ucap Dita tersenyum. Ezra kini terdiam. Tidak lagi mengunyah makanannya. Kenapa ya dia terus terdiam seperti itu? Tiba-tiba ada dua orang di luar kamar sedang membicarakan sesuatu seraya menatap dan menunjuk ke arah mereka. Dita pun mencoba untuk mengabaikan perhatian mereka yang tertuju padanya. Tapi sayangnya, sayup-sayup suara mereka pun terdengar olehnya. Yah beginilah sekarang nasibnya. Dia telah terganggu mentalnya. Semenjak kecelakaan waktu itu, dia jadi tidak mau berbicara. Dia hanya bisa makan, minum lalu tidur. Benar-benar sangat disayangkan terlepas dari betapa diandalkannya ia dulu. Ucap karena yang merupakan adik kedua dari ayah Ezra, alias bibinya. Entah apakah yang dimaksud oleh Bibi Mary adalah dirinya atau bukan. Kasihan sekali ya. Sangat disayangkan dia telah menjadi seperti itu. Pasti kalian mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengurusnya, ucap Diane yang merupakan kerabat jauh kakaknya, ayah Ezra. Sangat banyak biaya yang telah kami keluarkan untuknya. Ya setidaknya itu cukup untuk membuatnya tetap bisa bertahan hidup. Meski tidak terlalu banyak perubahan yang dihasilkan. Yah, kami sudah tidak mengharapkan apapun darinya, ucap Karen. Entah ya. Tapi kok rasanya, ini benar-benar perkataan yang begitu menyakitkan untuk didengar. Dita menoleh ke arah Ezra. Lelaki itu terlihat biasa saja. Syukurlah dia tidak mendengar perkataan menyakitkan itu. Ya, lebih baik tidak didengar sekalian supaya dirinya tidak merasakan sakit hati. Tapi ngomong-ngomong kenapa bisa ada tamu yang melihat keadaan Tuan Ezra ke sini? Padahal kan selama ini Tuan Ezra selalu disembunyikan keberadaannya oleh orang luar. Apalagi kata Bibi Mary Tuan Ezra lebih dianggap sebagai aib oleh keluarga tersebut, batin Dita bingung. Ia benar-benar masih tidak percaya dengan hal ini. Tapi bisa jadi juga kalau Karen melakukan hal ini secara diam-diam, tanpa persetujuan dari siapapun. Ya, bisa jadi seperti itu. Kini Karen sudah pergi dari sana, meninggalkan mereka berdua di kamar tersebut. Dita masih sibuk menyuapi Ezra. Syukur deh mereka sudah pergi. Dan saya juga bersyukur Tuan enggak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Ya, Anda tidak diperlukan untuk mendengar ucapan mereka barusan, ucap Dita. Dita kembali menyuapi Ezra, tidak sadar jika pria itu terus memandang ke arahnya tepat semenjak Dita mengatakan perkataan barusan. Dia seakan benar-benar mengerti dan paham apa yang dibicarakan wanita itu barusan. Tapi ia mencoba untuk menyudahi tatapannya itu dengan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Khawatir Dita menyadari. Seusai dirinya menyuapi Ezra, dirinya pun segera melakukan rutinitas keduanya, yaitu melemaskan beberapa anggota tubuh Ezra, agar pria itu tidak terlalu kaku badannya karena jarang digerakkan. Dita segera memutar perlahan tangan maupun kaki Ezra.
termasuk lehernya yang ditengokkan ke kanan dan kiri. Namun sebelum melakukan semua itu Dita sering meminta maaf terlebih dahulu karena khawatir dianggap tidak sopan. Maaf ya, Tuan. Saya sering melakukan semua ini bukan karena saya ingin, tapi karena kewajiban saya menjalankan tugas. Saya juga awalnya agak enggak pede dengan pekerjaan mengurus Tuan. Karena saya seorang muslimah. Saya pasti akan dianggap sebagai muslimah yang aneh kalau rela melakukan hal semacam ini. Berduaan seharian dengan Tuan. Saya cuma melakukan ini semua karena pekerjaan Tuan. Enggak lebih, ucap Dita. Ezra terus memandangnya. Ia tampak begitu memahami perkataannya. Meski tanpa membalas ucapannya sepatah kata pun. Nah selesai juga, ucap Dita seraya menyudahi peregangan otot yang ia lakukan pada Ezra barusan. Oh iya, Tuan. Saya mendengar kabar kalau beberapa menit lagi akan ada gerhana matahari total. Seram deh Tuan. Tapi menurut orang sini sih itu fenomena yang sangat langka dan unik. Tuan juga pasti sangat ingin melihatnya ya. Nah kebetulan saya bawa kacamata, Tuan. Anti radiasi ultraviolet. Tuan bisa melihatnya lewat balkon sekarang. Nah ada sekitar 10 menit lagi Tuan. Tepat jam 1:30, ucap Dita seraya melihat ke arah jam tangannya. Ia segera bangkit memegang kursi rodanya. Mari Tuan. Kita ke balkon sekarang. Sudah mulai gelap tuh di luar. Sebentar lagi akan muncul Tuan. Gerhananya, ucap Dita seraya mendorong kursi rodanya menuju balkon. Ia buka pintu balkon lalu masuk ke balkon yang cukup luas tersebut. Dita merasa sangat takjub. Benar-benar mendung dan cukup gelap. Bahkan seperti akan turun hujan. Entahlah akan benar-benar tertutup sempurnanya pukul berapa. Dita menghindari dirinya dari melihat matahari yang mulai tertutup itu. Dita juga bisa melihat di bawah sana. Di luar rumah banyak yang menonton fenomena langka ini memakai kacamatanya. Ia berpaling melihat Ezra lalu memakaikan dirinya kacamata tersebut. Tuan, maaf. Saya bantu pakaikan. Tuan pakai ini ya, supaya bisa ngelihat mataharinya. Ayo Tuan. Lihat ke atas, ucap Dita mendongakkan sedikit wajah pria itu ke atas. Dita menunjuk ke atas dengan tanpa melihatnya. Ke arah gerhana matahari yang baru sebagian itu. Itu Tuan. Silakan dilihat gerhananya. Ini fenomena yang sangat langka loh Tuan. Ucap Dita meskipun tidak ada ekspresi apapun yang bisa ia tangkap dari raut wajah Ezra. Ia hanya mendongak tanpa begitu memahami apa yang terjadi. Ekspresinya tampak biasa. Yah tak mengapa. Hanya memperlihatkannya saja sudah membuat Dita cukup senang. Mungkin memang harus bertahap mengembalikan semangat hidupnya lagi. Tuan, kalau dalam agama saya, gerhana matahari itu menakutkan. Banyak yang menyangkut pautkan kalau ini salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Ketika ada gerhana matahari seperti ini kita diharuskan salat Tuan. Salat yaitu melakukan gerakan sembahyang untuk memohon dan memuji Tuhan kita. Katanya dengan begitu maka tidak akan ada bencana atau apapun selama gerhana itu. Makanya sekarang saya izin mau salat ya Tuan. Tuan tunggu di sini saja ya. Melihat gerhana. Permisi Tuan. Pamit Dita segera pergi dari sana. Mengambil wudhu di kamar mandi lalu salat di kamar Ezra. Kebetulan memang di tasnya ada mukena. Barang persiapan yang selalu ada di dalam tasnya. Dita tidak tahu jika saat itu Ezra terus mendongak ke atas gerhana lalu tersenyum. Ia tampak begitu takjub dengan pemandangan yang tidak pernah sama sekali ia lihat sejak belasan tahun silam. Rasanya tidak lengkap jika ia tidak memotretnya. Dirinya pun menoleh ke belakang, ke arah dalam kamarnya. Ternyata Dita sedang sibuk salat di sana. Wanita itu memang terlalu biasa melakukan ibadah yang tidak ia mengerti itu di dalam kamarnya. Ezra coba memastikan kalau wanita itu tidak memperhatikan ke arahnya. Setelah dirasa cukup aman dirinya pun segera merogoh ponsel di sakunya lalu potret beberapa kali pemandangan gerhana matahari di atasnya bahkan sampai di video sekaligus. Ia tertawa pelan sambil merekamnya. Ini benar-benar gila. Pemandangan yang begitu menyenangkan haha. Ya, tepatnya ia memang benar-benar penipu yang handal. Gangguan mental, tidak bisa bicara, tidak bisa menggunakan tangan, tidak bisa jalan. Semuanya adalah tipuannya yang cukup rapi. Ezra tersenyum puas. Ia merasa sangat senang dirinya telah mampu menipu banyak orang. Semua berjalan sesuai rencananya. Tak berselang lama pun akhirnya Dita kembali dari kamar. Usai melaksanakan salat.
Ia mendekatkan dirinya ke samping Ezra lalu ikut melihat gerhana matahari itu lewat ponselnya. Tentu saja sebelum dirinya datang pun Ezra sudah berpura-pura ke posisi awalnya. Bertingkah layaknya orang cacat yang tidak bisa melakukan apapun. Bodohnya Dita percaya saja dengannya. Tuan, sebenarnya saya takut sama hal-hal kayak gini. Tapi menurut orang lain mungkin berbeda ya. Ini kayak fenomena yang wajib diabadikan malah. Subhanallah Tuan. Kuasa Allah benar-benar hebat ya Tuan. Ucap Dita seraya terus mengagungkan nama Tuhannya kala itu. Ezra terus memandang ke atasnya. Entahlah apa yang dibicarakan Dita kala itu. Dia benar-benar wanita yang bawel. Hingga beberapa menit gerhana itu pun berakhir. Dita mengucapkan hamdalah setelahnya. Ia merasa sangat lega karena tidak terjadi apapun. Langit kembali cerah ketika itu. Matahari juga kembali seperti biasa. Dita bertanya pada Ezra, "Tuan, mau masuk lagi atau di sini dulu?" Tanya Dita. Ezra masih melihat ke arah atas langit. Dita pun mengerti dan memutuskan untuk berdiam diri di sana. Dita masih berdiri di samping kursi rodanya. "Tuan betah ya di sini? Kalau enggak, kita tiap pagi ke sini aja ya Tuan. Tuan seneng kan? Lumayan biar enggak mumet di dalam terus." Ucap Dita. Ezra masih memandang ke atas langit. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia pun mengangkatnya. "Halo, assalamualaikum. Ibu." "Iya Bu, ada apa?" Tanya Dita. Kedua matanya pun langsung melebar saat mendengar suara tangis sang ibu. "Kenapa Bu? Ibu kenapa Bu? Cerita sama Dita Bu." Ucap Dita merasa sangat khawatir. Suara ibunya pun terdengar. "Bapakmu kecelakaan nak." Isak sang ibunda. Dita kaget. "Astagfirullah. Kok bisa Bu? Gimana ceritanya kok bisa kecelakaan?" Tanya Dita cemas. "Pas bawain ikan ke pasar. Waktu di jalan mungkin keberatan. Terus jatuh. Motornya nimpa Bapak. Kebetulan ada motor di belakangnya ikut nabrak Bapak sampai sekarang Bapak masih belum sadar nak." Tangis ibunya semakin kencang. Dita merasa begitu prihatin dan sedih. "Ya Allah, apa Dita balik ke sana aja ya Bu?" Tanya Dita cemas. "Enggak, enggak usah nak. Kamu capek-capek pergi ke sana. Udah enak tinggal di sana. Udah jangan terlalu pikirin yang di sini. Hiks, kamu fokus aja sama kerjamu. Ibu biarin enggak apa-apa di sini. Ngurusin Bapak Hiks." Tangis ibunya. Dita merasa begitu sedih. Ia bingung. Ia tidak mau terjadi apa-apa dengan ayahnya. Tapi di satu sisi, ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di sana. "Ibu cuma mau minjam uang sama kamu nak. Hiks, untuk biaya berobat ayah kamu. Katanya harus dioperasi secepatnya. Ibu enggak punya uang. Yang beli ikan juga enggak sebanyak dulu karena udah banyak saingan." Tangis sang ibu. Dita mengusap air matanya yang mengalir. "Enggak usah minjem Bu. Dita bakal kasih berapapun yang ibu mau." "Ibu butuh uang berapa Bu?" Tanya Dita sambil sesengukan. 20 juta nak. Katanya harus segera dioperasi kalau enggak Bapak enggak bisa selamat. Ucap Reni, ibunya. Dita yang mendengar nominal besar itu pun lantas kaget. Segitu Bu. Emang enggak bisa pakai BPJS Bu?" Tanya Dita. "BPJS-nya udah lama enggak aktif nak. Udah 6 bulan soalnya belum bayar." Ucap Reni. Dita terlihat bingung. Dirinya tampak terdiam memikirkan semuanya. Uang tabungannya saat ini ada sekitar 20 juta. Itu juga hasil dari gajinya selama 1 minggu di sana plus sisa dari biaya makannya setiap hari dan biaya ini dan itu selama berada di sana. Tapi kalau dirinya tidak mentransfer sekarang juga ia khawatir jika ayahnya tidak bisa tertolong. Dita dilanda kebingungan ketika itu. Apa yang harus ia pilih? Lebih memilih kelaparan di negeri orang atau nyawa ayahnya? Dita pun dengan cepat membalas perkataan sang ibu dengan menarik nafas panjang terlebih dahulu. "Iya Bu, nanti Dita transfer uang 20 jutanya ke rekening Ibu. Ibu janji Dit, Ibu akan mengganti uang kamu secepatnya. Ibu janji Dit," ucap Reni. "Udah Bu enggak usah." "Ya udah. Aku tutup dulu ya Bu teleponnya. Nanti kalau ada kabar apapun tentang Bapak, Ibu Wadita ya." "Iya Dit, makasih. Makasih banyak. Nak, kalau enggak ada kamu mungkin Ibu bakal ngutang lagi ke rentenir. Makasih banyak nak. Pokoknya nanti Ibu bakal ganti secepatnya." "Assalamualaikum," ucap Reni menutup teleponnya. "Waalaikumsalam," balas Dita. Tidak sadar jika selama percakapannya dengan sang ibunda, Ezra terus memperhatikannya.
Ezra merasa jika Dita sangat sedih ketika itu. Apa gerangan yang ia bicarakan dengan orang barusan di seberang telepon? Kenapa ia bisa sesedih itu? Ezra jadi penasaran. Meski ia tidak mungkin mengungkapkan rasa penasarannya itu, ia membiarkan saja rasa penasarannya itu, tanpa melakukan apapun. Sekalipun wanita itu terus menangis tertahan di sebelahnya.